Sepanjang musim transfer berlangsung dalam industri sepak bola, ada banyak pihak yang sibuk untuk melakukan transaksi pemain. Bagi kita penikmat sepak bola mungkin hanya melihat transfer pemain ini datang dan pergi begitu saja. Tapi di balik layar sana, utamanya dalam kasus transfer Premier League, prosesnya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Bahkan tidak jarang juga akan terjadi clash antar pihak, sampai ke level pelanggaran peraturan yang berlaku. Ternyata dari beberapa investigasi yang dilakukan oleh para agen ini, peraturan transfer yang ditetapkan oleh Premier League seringkali dilanggar. Bagi kalian yang penasaran, mari kita jelaskan bagaimana proses transfer pemain Premier League berlangsung, mulai dari niat sampai ke deal tanda tangan. Proses transfer satu pemain dalam Premier League merupakan salah satu proses yang paling serius dalam industri sepak bola. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi sebuah transaksi dalam sepak bola. Utamanya, setiap pemain dan klub harus tahu dulu beberapa hal penting, seperti berapa market value dari si pemain, berapa sisa kontrak yang sedang dimiliki oleh satu pemain, lalu tentu saja apakah kedua pihak punya rasa ketertarikan yang sama atau tidak. Tentu saja tahap awal mengarah kepada keputusan klub, siapa sih pemain yang mereka inginkan. Dan dari sini saja prosesnya sudah cukup kompleks. Setiap klub harus tahu siapa pemain yang mereka mau, kenapa mereka memilihnya, dan berapa harga yang siap mereka keluarkan untuk mendapatkannya. Adapun proses pertama yang akan terjadi ketika sebuah transaksi dimulai adalah komunikasi antara pihak klub dan pemain yang mereka incar. Ketika target dari klub A sudah matang, maka mereka akan mulai mengkontak pihak pemain terlebih dahulu. Klub yang tertarik akan menanyakan apakah dia mau untuk bergabung atau tidak. Niat adalah kuncinya di sini. Jikalau pemainnya mengatakan ada niatan untuk bergabung, maka proses selanjutnya bisa berlangsung. Namun tahukah kalian kalau hal ini sebenarnya melanggar peraturan Premier League? Dalam peraturan yang tertulis, pihak klub tidak boleh mengkontak pihak pemain jikalau pemain yang dimaksud masih terikat kontrak dengan klub lain. Tapi di balik layar hal ini malah sering terjadi. Kejadiannya malah terjadi sebaliknya. Saya bisa mengatakan kalau mungkin hanya ada 5% dari klub di dunia ini yang menggunakan cara sah dan sesuai. Sisa 95% melanggarnya, di mana pihak klub akan mendatangi pihak pemainnya dulu, bukan klub dari si pemain. Kalimat tersebut diberikan oleh agen sepak bola ketika diwawancarai oleh The Athletic, tapi untuk identitasnya dirahasiakan siapa. Jikalau pihak klub A ingin membeli pemain dari klub B, maka seharusnya pihak klub A mengirimkan niatannya ke pihak klub B. Dan jikalau mereka ingin langsung berbicara kepada pihak pemain, maka harus ada surat permintaan dulu. Itulah peraturan yang berlaku. Tapi di dunia nyata kejadiannya lebih bebas, di mana pihak klub dan pemain bisa dengan bebas berkomunikasi. Itulah kenapa jikalau kalian melihat berita dari akun jurnalis transfer seperti Fabrizio Romano, seringnya kalian akan menemukan berita pemainnya dulu. Ketika ada berita transfer, informasi tentang niatan pemainnya sudah diketahui. Apakah pemainnya tertarik, masih pikir-pikir, atau ada juga yang langsung menolaknya? Inilah jawaban yang dicari para klub tertarik. Jikalau pemainnya memberikan lampu hijau, barulah prosesnya bisa berlanjut. Tapi jika pemainnya sudah menolak, maka mereka tidak perlu capek-capek berkomunikasi dengan pihak klub si pemain tersebut. Sekarang kenapa bisa seperti ini? Bukannya semua ini melanggar peraturan. Menurut penjelasan dari si agen rahasia tadi, beliau mengatakan kalau memang benar semua ini salah, tapi pihak klub jarang sekali memprotes ke Premier League. Kenapa? Well, jawabannya karena semua klub melakukannya. Seakan sudah menjadi perjanjian di balik layar, di mana semua klub dalam tanda kutip melanggar peraturannya. Alhasil tidak ada klub yang melapor, karena semuanya juga bisa disebut bersalah. Proses komunikasi antar klub yang tertarik dan pemain ini biasanya berjalan secara private. Menariknya di sini, The Athletic menjelaskan kalau beberapa kasus mengatakan kalau pihak klub A dan B sudah tahu adanya komunikasi antar pemain, tapi tidak ada yang protes karena balik lagi, semua klub juga melakukan hal yang sama. Jadi disebut private pun dalam beberapa kasus kedua belah pihak sudah tahu. Proses komunikasi ini mencangkup banyak hal, di mana pihak klub akan memberikan jawaban dari semua pertanyaan yang diberikan pemain target. Pertanyaan umum yang diberikan pemain biasanya seperti di mana posisi saya bermain dan seberapa besar kapasitasnya, melihat masa depan kemana klub ini akan berjalan. Bahkan ada juga beberapa pemain yang secara langsung menanyakan masalah intensif seperti bonus jika bermain di klub A. Perlu dicatat juga kalau terkadang satu klub ini bisa memiliki banyak opsi. Kalian mungkin sering mendengarnya sebagai shortlist atau daftar pemain target dari satu klub untuk satu posisi. Biasanya ada 6-7 nama pemain
pemain yang masuk. Alhasil, topik atau komunikasi antar klub dan pemain ini bisa terjadi kepada lebih dari satu pemain. Klub akan memiliki 6-7 perbincangan kepada pemain, dan nantinya akan ada keputusan untuk pemain mana yang akan dilanjutkan prosesnya. Keputusan ini biasanya difokuskan kepada budget dari pihak klub. Jadi biasanya bagi pemain yang tidak terpilih, perbincangan mereka tidak akan melanjut kemana-mana, dan kebanyakan kasus ditutup di sini. Jelas agen rahasia kepada The Athletic tadi. Sekarang masuk ke proses selanjutnya, yakni perbincangan yang lebih serius, di mana pihak klub dan agen si pemain target melakukan diskusi dengan lebih intensif. Pada tahap ini, kedua belah pihak akan berbicara tentang masalah gaji, bonus, dan lainnya. Karena dari titik ini kita tahu kalau si pemain target sudah tertarik untuk bergabung. Dari hasil diskusi ini barulah klub A akan menanyakan kepada pihak klub B tentang harga dari pemain yang ditarget. Dan di sini biasanya sebuah clash terjadi. Seringkali kasus transfer mengatakan kalau klub yang menjual pemain akan memberikan jawaban yang berbeda-beda, apalagi tentang harga pemain. Hal ini dilakukan agar klub yang ingin membeli dibuat bingung untuk memberikan penawaran harga. Tentu saja klub B akan berharap untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, sedangkan klub A ingin mendapatkan harga beli yang serendah mungkin. Hal ini sudah normal terjadi dalam transaksi bisnis. Selain itu, klub B juga akan ikut menawarkan kepada semua klub yang tertarik. Kepada klub A bisa saja harganya 50 juta euro, tapi kepada klub C menjadi 40 juta euro. Lalu ada klub D, klub E, dan lainnya. Inilah tahap yang sering disebut juga sebagai bid wars, atau perang penawaran dari berbagai klub untuk satu pemain. Namun dari perang penawaran ini, mayoritas kasus transfer akan selalu dimenangkan oleh klub yang memang diinginkan oleh si pemain. Walaupun ada penawaran dari 3 klub sekaligus, jikalau pemainnya hanya ingin masuk ke klub A terlepas dari klub C memberikan penawaran yang lebih besar, pada akhirnya klub A akan terpilih. Terkadang ada juga sebuah clash yang lebih parah, di mana pihak pemain melakukan mogok atau demo untuk bisa menyelesaikan kasus transfernya. Ambil saja contoh Victor Gyökeres yang sekarang ini sedang melakukannya. Sporting telah memulai aktivitas mereka untuk menghadapi musim depan sekarang ini. Tapi Gyökeres yang masih termasuk sebagai pemain mereka, dia menolak untuk ikut serta karena dia sedang dalam masa transfer ke Arsenal. Gyökeres bahkan mendemo untuk tidak datang ke latihan selama beberapa hari. Dia menolak untuk bermain untuk Sporting lagi sekarang ini. Pihak Sporting di lain pihak, mereka masih giat untuk mencoba alternatif lain. Fabrizio melaporkan kalau saat ini Sporting sedang menawarkan Gyökeres ke klub Arab Saudi dengan harga yang lebih besar daripada penawaran Arsenal. Hal ini dilakukan Sporting agar penawaran dari Arsenal bisa lebih meningkat lagi, menyamai angka dari klub Arab Saudi. Namun jikalau Gyökeres hanya ingin Arsenal, maka clash inilah yang akan terjadi. Selanjutnya barulah kita masuk ke tahap akhir, di mana semua pihak telah menyetujui satu kesepakatan. Baik pihak klub A, klub B, dan pemain yang ditarget, semuanya sudah sepakat dengan adanya transfer. Mulai dari harga, gaji, bonus, dan semua detailnya telah ditentukan. Ketika tahap ini sudah selesai, maka si pemain tadi akan melakukan tes medikal untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Biasanya ketika tahap ini sudah disepakati, maka 99% proses transfer akan terjadi. Dan di sini juga biasanya Fabrizio akan memberikan trademarknya, yakni "Here we go". Setelah medical selesai, barulah tanda tangan semua pihak akan ditulis ke kertas kontrak. Setelah tanda tangan sudah diamankan, maka barulah secara sah pemain yang ditarget telah resmi pindah dari klub asalnya, yakni klub B, ke klub A. Sisanya kedua belah pihak akan mengumumkan kepergian dan kedatangan. Dalam era modern ini, bagi klub yang mendatangkan pemain baru, apalagi pemainnya bintang dengan masa depan yang cerah atau datang membawa segudang prestasi dari klub sebelumnya, maka akan ada tim kreatif yang masuk. Itulah kenapa sekarang ini ada banyak sekali pengumuman pemain yang dilakukan secara gila dan kreatif. Ada juga tradisi bagi beberapa klub yang ketika mendatangkan pemain bintang maka akan ada persentase yang mewah. Contohnya seperti Real Madrid yang sering melakukannya ketika membawa pemain bintang. Jadi itulah proses dari awal sampai akhir bagaimana seorang pemain bisa melakukan kepindahan klub, alias disebut juga sebagai transfer pemain. Jikalau kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.